Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Khotimatul Husna Hafsah, Ferdiansyah Nugraha, Trialni Nurjannah, Rafina Dwi Anissa, dan Sirli Nur Hanifah akan menjelaskan tentang silabus dan juga RPP. Baiklah, untuk mengetahui lebih jauh tentang silabus dan RPP akan disampaikan oleh teman kami. Kepadanya kami persilahkan. Silabus merupakan rencana pembelajaran dari satu atau beberapa mata pelajaran di buku tematik yang mencangkup seperti kompetensi dasar, kompetensi inti, dan kegiatan pembelajaran, gagasan pokok atau pokok materi. Selanjutnya, untuk penilaian ada alokasi waktu serta sumber belajar tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau juga bisa disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Perbedaan silabus dan RPP. Silabus menurut pengertian dasar. Silabus ialah perluasan angka standar kompetensi serta kompetensi dasar yang masuk ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian untuk penilaian hasil belajar. Bisa pula dikaitkan dengan suatu rencana pembelajaran pada sebuah mata pelajaran yang wajib meliputi komponen-komponen penting, mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, hingga sumber belajar. Silabus seringkali dipakai sebagai pedoman atau sumber utama untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih lengkap, mulai dari menyusun rencana pembelajaran hingga mengembangkan sistem penilaian hasil belajar. Pada intinya, silabus dipakai sebagai pedoman para guru untuk menyusun rencana dan menjalankan program pembelajaran. Perbedaan silabus dan RPP bisa terlihat dari komponen yang dipakai. Silabus mengusung kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus hanya disusun untuk keperluan selama satu semester dan tidak menyertakan langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan RPP kepanjangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang diartikan sebagai suatu rencana yang memperlihatkan prosedur serta pengorganisasian pembelajaran demi tercapainya kompetensi dasar yang diatur menurut standar isi dan dijelaskan sesuai silabus. Bisa dikatakan bahwa RPP ialah persiapan yang harus diterapkan oleh guru sebelum memulai proses mengajar, baik tertulis ataupun mental, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan siswa secara menyeluruh. RPP merupakan beberapa penggalan kegiatan yang perlu diterapkan oleh guru pada setiap pertemuan atau waktu pembelajaran bersama siswa. Guru harus mengetahui dengan jelas tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kompetensi dan tindakan lanjutan setelah pertemuan atau waktu pembelajaran selesai. Perbedaan silabus dan RPP nampak jelas dari komponen-komponen penyusun seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. RPP mencakup secara keseluruhan yang tertuang pada langkah-langkah pembelajaran. Umumnya hanya disusun untuk satu pertemuan atau per bab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan silabus.
Yang pertama yaitu mengisi identitas. Identitas di sini terdiri dari nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, dan standar kompetensi. Kemudian yang kedua yaitu menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Kemudian mengidentifikasi materi pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesohihan, tingkat kepentingan, kebermanfaatan, layak dipelajari, dan menarik minat. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Dalam rangka pencapaian kompetensi dasar, pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar dan merupakan subkompetensi dasar. Indikator dirumuskan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi sebagai acuan penilaian. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Di dalam kegiatan penilaian ini terdapat 3 komponen penting. Yang pertama, teknik penilaian, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Langkah-langkah penyusunan RPP. Pertama, mencantumkan identitas. Yang perlu dicantumkan ialah nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua, merumuskan tujuan masalah yang bertujuan untuk hasil langsung dari paket kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran seperti menetapkan materi pembelajaran yang dapat diacu dari indikator. Yang keempat, itu menentukan metode pembelajaran yang berhubungan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Misalnya pendekatan proses, konseptual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. Dan metode-metode yang digunakan seperti metode observasi, tanya jawab, ceramah, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran yaitu seperti menyiapkan siswa secara fisik dan psikis dalam mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dan yang mengetahui agar mengetahui materi sebelumnya. Yang keenam yaitu memilih sumber belajar, yaitu pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang akan dikembangkan. Dan yang ketujuh, menentukan penilaian seperti teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai yang berisi rubrik penilaian. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh silabus dan RPP pembelajaran tematik kelas 1. Di sini ada contoh silabus yang pertama yaitu tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku. Perlu diketahui bahwasanya silabus itu merupakan rancangan pembelajaran dalam satu semester. Sedangkan RPP itu merancang pembelajaran dalam 1 kali tatap muka atau 1 bagian materi pembelajaran. Jadi beda ya antara silabus dan juga RPP. Kalau silabus itu untuk 1 semester, sedangkan RPP itu untuk 1 kali pertemuan atau 1 bagian materi pembelajaran.
Untuk formatnya yang pertama itu ada di sini kompetensi inti. Kompetensi inti ada 4. Nah, ini formatnya yang pertama kompetensi inti. Kemudian yang kedua yaitu mata pelajaran. Mata pelajaran ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari buku guru. Buku guru yang akan dibuat silabus. Apa saja mata pembelajarannya? Di sini ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian ada bahasa Indonesia. Ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Selanjutnya matematika, seni budaya dan prakarya. Itu di subtema 1. Kemudian di format yang kedua ada kompetensi dasar. Sama, kompetensi dasar ini diambil dari buku guru juga. Misalnya di sini mata pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi kompetensi dasarnya yaitu PPKN dimasukkan semua ke dalam kolom ini. Nah, kemudian di kolom ketiga itu ada indikator. Indikator ini merupakan pengembangan dari kompetensi dasar. Itu tidak harus mengikuti yang ada di buku. Indikator ini bisa kita kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya ada materi pembelajaran di kolom keempat. Kolom kelima ada kegiatan pembelajaran. Di kolom keenam ada penguatan karakter, penguatan pendidikan karakter. Sedangkan di kolom ketujuh ada penilaian. Di sini penilaiannya ada sikap, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian alokasi waktu di sini 24 jam. Sumber belajarnya bisa buku guru, buku siswa, internet, ataupun lingkungan, dan lain sebagainya. Itu untuk silabus. Jadi silabus ini tidak hanya subtema 1. Jadi seluruh subtema yang terdapat dalam tema 4 itu masuk dalam komponen silabus. Nah, di sini juga ada subtema 2, kegiatan keluargaku atau MI Darussalam. Kemudian yang kedua ada kelas atau semester. Kelas berapa? Kelas 1, semester 1 misalnya. Temanya, tema apa? Tema keluargaku. Tema berapa? Tema 4. Kemudian subtemanya subtema apa yang diambil? Itu subtema misalnya di sini kita tulis anggota keluargaku subtema 1. Pembelajarannya pembelajaran keberapa? Bisa ke 1, kedua, ketiga. Di sini kita tulis ke 1 dulu. Kemudian yang terakhir yaitu ada alokasi waktu. Itu berapa alokasi waktunya? Di sini alokasi waktunya yaitu 1 hari. Itu untuk satuan pendidikan. Kemudian setelah satuan pendidikan ada yang pertama ini formatnya selanjutnya tujuan. Nah, tujuan ini didapat dari fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran itu didapat dari KD yang telah dijabarkan dalam indikator. Misalnya di sini, dengan mendengarkan lagu dan menyanyikan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendahnya suara yang tepat dengan penuh percaya diri. Kemudian selanjutnya ini misalnya melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan isi lagu dengan tepat dan santun. Itu untuk tujuan. Dan lain sebagainya sampai bawah ini. Kemudian yang kedua, yang B di sini ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ini kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan. Biasanya di sini kegiatan pendahuluan melakukan pembukaan dengan salam dan dianjurkan dengan membaca doa. Ada orientasi, ada persepsi, ada motivasi. Kemudian untuk kegiatan, itu kegiatan intinya di sini ayo membaca. Jadi di buku siswa itu ada
bagian ayo membaca. Jadi di ayo membaca itu dimasukkan ke dalam deskripsi kegiatan. Ayo membaca. Kemudian di sini ada lagi ayo berlatih, ayo bernyanyi, dan ayo bercerita, serta ayo mengamati. Itu untuk kegiatan deskripsi kegiatan pembelajaran. Di deskripsi kegiatan pembelajaran ini berisi seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran oleh guru dan siswa. Kemudian di kolom ketiga di sini ada alokasi waktu. Jadi dibagi-bagi, kegiatan pendahuluannya ada berapa menit, kegiatan intinya ada berapa menit, dan kegiatan penutupnya ada berapa menit. Setelah itu, formatnya yang selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu penilaian atau asesmen. Nah, di penilaian ini masuknya ke dalam lampiran ya di sini. Ada penilaian sikap, ada kemudian penilaian apa ini ya, tidak kelihatan. Penilaian pengetahuan, sikap, pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, di kurikulum 2013 itu ada tiga penilaian yang dinilai. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, itu contoh dari RPP. Baik, terima kasih.